sahabatku, ketemu lagi bersama saya Billy Farm. Kali ini saya ingin mengajak journey lihat kebun alpukat. Tapi sebelum kita keliling kebun, saya akan perlihatkan di depan halaman rumah dulu ya. Nah ini loh, ini adalah alpukat aligator ya. Ini sampai di bawah-bawah ini. Oh seru kan? Ya, ini seru nih. Ini sengaja saya selalu kalau ke kebun, saya selalu membawa peralatan perang, yaitu gunting pruning. Ya. Buat memotong dahan-dahan yang kering, dahan-dahan yang tidak berguna, atau ada yang kena penyakit harus segera dipotong. Sahabatku, inilah alpukat aligator ya. Ini sengaja ditopang pakai bambu agar tidak patah dahannya. Karena apa? Lebat sekali ya. Oh ini kolam kita. Nah ini di atas kolam dia indah ya. Wah ini pemandangannya nih di atas kolam tumbuh alpukat. Wah asik deh pokoknya. Senang sekali ya. Bahagia ya. Ini salah satu kebahagiaan kita berkebun ya. Berkebun itu kalau tanamannya sehat, berbunga dan berbuah. Waduh senang rasanya ya. Bisa ternikmati ya, bisa berbagi sama teman-teman, datang sini ya. Ini sampai di atas ya, ini sampai sini sahabatku. Ini sampai ada beberapa yang ini lebat sekali ini pohon yang ini, dan ini juga ditopang juga ini ya. Dompolannya ini luar biasa ditopang ya, karena nggak akan kuat. Ya, sahabatku, saya ajak keliling kebun yang ke arah timur ya, karena daerah alpukatnya ada di timur ya, timur dan ke utara ke atas. Ada beberapa varietas yang seperti saya sampaikan kemarin ya. Nah, ini yang masih kecil-kecil. Ya, kalau kemarau ini alhamdulillah ya, saatnya kita berbuah ya. Kalau petani buah itu kalau kemarau itu senang ya, karena dia akan blooming, akan berbunga, kemudian berbuah. Mari sahabatku, ini masih blok aligator ya. Nah ini sahabatku, ini sama, ini blok aligator kita ya. Dahan-dahan yang kering sebaiknya kita potong aja ya. Oh udah kering nih. Nah, dahan kering juga ditopang. Kalau nggak ditopang nggak akan kuat ya. Berbahaya, takut patah. Oh ini sampai di bawah-bawah begini ya, ini aligatornya. Saya bersyukur ya kebagian halodo. Oh halodo itu bahasa Sunda ya, artinya kemarau ya. Kalau kemarau ini pasti tanaman ini atau alpukat khususnya selalu berbunga dan berbuah. Dan aligator ini tanpa berhenti, 1 tahun tuh berbunga, berbuah ya. Cuman kalau musim hujan agak terganggu karena matahari kurang, akhirnya banyak penyakit dan suka ada bercak-bercak hitam gitu ya. Tapi itu namanya apa ya, embun jelaga ya. Sahabatku, nah seperti ini lebatannya aligator ya. Wah, oh sedap ya. Wah ini juga harus ditopang nih. Wah ini sampai di bawah-bawah begini nih ya. Tuh ini wah, deketin wah. Coba lihat di batang-batang begini, di batang bawah seperti ini. Kalau sudah mau waktunya berbuah ya mau berbuah dia. Ini nanti ditopang nih, nanti kena sampai ke tanah. Nah ini ya luar biasa, satu keliling pohon ini buahnya lebat ya. Ini masih blok aligator sahabatku. Nah ini di sampingnya adalah kelud. Nah ini kelud sudah mulai berbuah juga nih. Nah kalau kelud ini memanjang ya. Oh memanjang ya. Ini Pak.
Nah ini, oh satu dompolannya begini, dia memanjang, dan hebatnya kelut ini sama dengan aligator ya, dia berbuah berbunga. Ini sambil ini berbunga lagi tuh, ya selalu dia berbunga sampai di bawah berbunga, nanti berbuah. Jadi terus-terusan silih berganti dalam 1 tahun ini. Kadang-kadang kasihan juga ini ya, capek pohonnya ya, tapi biarin aja, alami lah, kita pantau aja ya. Ini akibatnya dari musim penghujan ya, dari mulai musim penghujan menjadi musim kemarau. Ini ada sisa-sisa bahan kering ya, kita buang. Nah ini sama juga, ini alpukat kelut juga, ini sudah ditopang juga. Aligator ya, bukan kelut ya. Ini aligator juga, sampai segini ya dompolannya, lihat, waduh, sedap banget ini Wak. Sebelah sini Wak, dari sini Wak, kameranya Wak. Nah ini di atas. Ini adalah alpukat aligator ya, setelah kelut. Dan sebelahnya ini kelut lagi. Ya, tuh. Berbuah juga. Banyak ini. Jadi anatominya atau bodinya si pohon kelut sama aligator, kalau kelut itu ke atas memanjang, kalau aligator ke pinggir ya, melebar. Ini Pak. Ini seperti ini. Ini dompolannya. Ya, ini kelut. Oh ini Pak, deketin Pak, masih kecil-kecil ya, dan di atas banyak sekali. Nah sahabatku, seperti itulah ya, dan kita akan teruskan video ini karena kita akan jalan ke agak jauh dan ada lihat kelut ya. Stay tune sahabatku, lanjutkan ke kebun sebelah timur lagi. Sahabatku, sesuai janji saya tadi ya, kita akan melihat pohon kelut kecil berbuah ya. Inilah sudah lihatnya. Oh, wah udah tua. Oh ini udah mulai tua nih Wak. Ya ciri-cirinya tua adalah, nah ciri-cirinya tua di sininya udah mulai coklat ya. Dan ini sudah mulai menguning ya. Di pohonnya pendek aja segini. Nah, ini ada buahnya lagi. Iya kan? Nah, kasihan ya. Ini ada buahnya lagi. Kasihan. Biar kita ambil aja. Ya, kita simpan 1-2 hari nanti kita makan. Ini alpukat kelut nih. Nah, ini ya. Memanjang ya. Kalau aligator bentuknya avocado, kalau kelut nih kayak mentimun, pepaya California. Ini adalah blok alpukat kelut. Stay tune sahabatku, kita ke timur lagi, kita lihat blok alpukat red Vietnam. Sahabatku, lanjut, saya janji mau ke blok red Vietnam avocado. Nih, sekali lagi saya sampaikan, red Vietnam itu bukannya buahnya yang warna merah, bukan buahnya yang red, tapi daunnya ini. Ya, nah ini kebetulan hampir semuanya dia berganti daun, dan pucuk yang baru itu warnanya merah, itulah disebut red Vietnam. Dan ini kebetulan dia berganti ya, artinya tumbuh daun baru, dan dia pun sambil berbuah. Oh, luar biasa ya. Ini red Vietnam avocado ini ya. Ya, dan bunganya banyak, sambil keluar, sambil berbunga dan berbuah. Dan ini sama sahabatku ya, red Vietnam ini kita berhenti berbunga, berbuah kayak aligator tadi ya. Luar biasa ya sahabatku. Di sini kurang lebih ada 30 pohon red Vietnam ya. Nah ini pendek-pendek aja. Red Vietnam nih kayak pohon kelut. Kayak pohon kelut sahabatku. Sini Wak. Oh ini coba lihat nih. Kayak kelut itu apa, dia melebar ke kanan. Ke samping. Tuh. Dompolannya banyak. Udah tua-tua. Nih kalau udah tua,
Kalau buah red Vietnam sudah tua ini ya, dia warnanya kusam. Kita ambil ya yang udah tua nih. Nah, isinya kuning, coklat, dan di sini dia bercak-bercak ya. Ini buah red Vietnam, ini kelut. Sama kelut juga udah bercak-bercak ya. Artinya sudah tidak glowing lagi ya. Sudah tua. Artinya kalau sudah tua berarti dia maunya diambil ya. Ini sahabatku, lihat ini dompolannya red Vietnam ini sudah sampai di bawah begini ya. Oh, udah sampai di bawah ini, jadi metiknya nggak susah nih. Udah tua-tua nih Wak, harusnya diambil nih Wak ya. Besok sebelum pulang ke Bandung kita ambil. Ini Wak, waduh ada yang sampai di bawah ini Wak. Ini kasihan dia, wah. Oh, sampai ke tanah buahnya. Nanti harus diambil nih, kasihan. Ya, ini adalah red Vietnam avocado. Sama yang ini, kita lewat sini aja Wak. Ini juga tuh. Ya, ini modelnya udah. Sebentar lagi kita panen ini. Ya, panen raya red Vietnam. Waduh. Waduh, itu berbuah ya. Ini berbunga semua ini. Ini sahabatku. Waduh. Banyak ini nanti ini. Yang ini, Wak. Waduh, Wak. Alhamdulillah ya. Perjuangan ini. Ini blok red Vietnam, coba lihat. Udah tua-tua ya, udah keluar bercak-bercaknya. Kalau yang glowing, sahabatku, yang glowing itu alpukat yang mulus, glowing, bening, nah, itu masih muda. Jadi sebaiknya kalau sahabat beli di supermarket, di pasar, di pinggir jalan, pilih alpukatnya yang udah kusam. Ya, yang udah tua. Jangan yang ABG, jangan yang glowing. Stay tune sahabatku, kita saksikan journey lagi di kebun Billy Farm. Kita lihat apakah ada durian atau alpukat yang lain yang sudah berbuah di sebelah utara. Stay tune. Kalau sahabatku, berlanjut ya, setelah kita petik avocado sebelah timur dan baru selesai jalan kaki ke sebelah barat dan tiba di pohon bawor ya. Ini durian bawor Billy Farm. Ya, nah, kita 2 minggu yang lalu ya, ini kita akan update ya, besarnya sebesar apa sekarang. Nah, ini Wak nih. Wak mesti kesini Wak. Nah, ini nih kita update. Nah, 1, 2, 3, 4 ya, 5 nih, 5 satu dompolan ya, 1, 2, 3, 4, oh 5, 6 satu dompolannya, ada 6 di sini, 3, 9 sebelah sini Wak, liatin Wak nih 9 ya. Kemudian di atas 2, 11 ya, di atas 2 lagi 13, di belakang saya ini 2 lagi, berarti ada 15. Satu pohonnya ada 15 buah ya. Mudah-mudahan tidak rontok ya, karena apa ya, kita udah berupaya ya, pakai obat perontok, pakai apa. Tapi ini selain ini udah berbunga lagi, saya lihat udah calon-calon bunganya udah mulai muncul lagi. Inilah kalau dikasih kemarau ya, alpukat durian ini atau alpukat tadi langsung keluar bunga, langsung berbuah ya. Mudah-mudahan kita bisa sampai panen ya, kita bisa mencicipi. Ada 15 butir. Wow, nanti kita saksikan durian yang lainnya ya, kecil-kecil, pendek-pendek. Coba kita durian yang lainnya sebelah mana? Oh, sebelah sini ya. Ini sambil membawa alpukat, kita akan lihat lagi. Oh, ini ada lagi. Waduh, ini Wak, ini bawor juga nih. Bawor ini baru 1-2 biji ya, 1-2 ya. Tapi ini bunganya sahabatku, dia keluar bunganya nih.
Ini keluar bunganya di sini. Waduh, 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 keren. Bersyukurlah, alhamdulillah ya. Ini keluar bunga, keluar bunga. Sebelah sini, Wak. Kita lihat, Wak. Jalan-jalan di kebun Billy Farm. Kita melihat avocado dan durian. Nah, ini kebetulan durian bawor. Oh, ini. Ini bunga. Bunga. Oh, sampai ke tersier di sini keluar bunga ya. Wow. Kecil ya. Ini pohonnya masih kecil juga ya. Tapi karena ini saya nanamnya dongkelan, jadi durian ini tidak besar kemana-mana, tapi udah tua gitu kan. Jadi alhamdulillah ini udah berbuah yang keempat kali sebetulnya. Kita tanam 2019 ya. Kemudian dia mulai berbuah karena dia dongkelan, mulai berbuah 2 tahun setengah atau 3 tahun berikutnya. Sampai yang ini udah yang keempat. Sahabatku, senang sekali rasanya kita berkebun ini karena apa? Ya terlihat ada hasilnya ya. Kedua, fresh ya. Ketiga, bisa berbagi ya. Kalau ada hasilnya kita berbagi. Kemudian ya ada cerita. Ada cerita suka dukanya ya. Kalau sebut saya sih duka sih nggak ada ya. Tapi suka sekali dari mulai penanaman, perawatan, kemudian pemupukan ya termasuk di perawatan ya. Kemudian ada pembungaan, pembuahan dan pemanenan. Itulah step-step yang kita nikmati dan ya kita nggak boleh bilang duka ya karena ini faktor alam yang menentukan sebetulnya ya. Tugas saya sih hanya hanya menanam dan memelihara gitu kan. Tugas rezeki kan bukan kita yang menentukan, tentunya yang memiliki alam semesta ini yang memberikan rezeki ya, termasuk buahnya ini. Tapi ya kita harus bersahabat dengan alam ini termasuk yang mengisinya. Kalau di lahan pertanian ini isinya adalah tanaman-tanaman yang kita tanam ya. Jadi kita ajak ngobrol ini ya. Berbuah dan harus betah ya, jangan mati gitu. Itu artinya apa? Artinya kita care dan peduli. Ini tanaman bisa diajak ngobrol. Ya. Cuman dengan bahasa yang dari hati gitu kan. Kalau menanam dengan hati, dia pun akan feedback pada kita yang baik. Demikian sahabatku, saya Ginanjar dari Kebun Billy Farm Tasikmalaya melaporkan. Jangan lupa dan saya terima kasih ucapkan kepada yang sudah like, comment, share dan segalanya untuk Billy Farm.